Baiklah, di sini saya Feninda Amelia Khairani ingin menjelaskan materi terkait target costing. Untuk materi yang pertama yaitu menentukan biaya sebagai strategi perusahaan. Manajemen strategi adalah suatu proses yang digunakan oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Maka, yang terjadi adanya persaingan antar perusahaan yang semakin kompetitif dalam menawarkan produk ataupun jasa, sehingga menurut perusahaan untuk memikirkan metode penetapan biaya yang lebih baik dibandingkan dengan metode cost-based pricing yang digunakan perusahaan pada umumnya. Untuk materi yang kedua yaitu alasan mengapa biaya harus ditentukan terlebih dahulu. Alasannya karena metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang akan dikeluarkan berdasarkan harga pasar kompetitif, sehingga perusahaan akan memperoleh laba yang diharapkan. Untuk menentukan biaya itu sendiri dengan memperhitungkan yaitu target costing sama dengan harga jual dikurang dengan laba yang diharapkan. Dalam penentuan biaya atau target costing itu ada dua alasan utama target costing digunakan perusahaan dalam situasi pasar yang kompetitif, yaitu yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan harga jual produknya secara sepihak atau harga jual ditentukan oleh mekanisme pasar. Maka harga jual produk yang direncanakan merupakan harga jual yang diantisipasi dengan mempertimbangkan mekanisme pasar yang berlaku. Untuk yang kedua atau yang terakhir, sebagian besar biaya produk yang ditentukan pada tahap desain setelah produk didesain dan dimasukkan dalam proses produksi, maka tidak banyak yang dilakukan untuk mempengaruhi biaya. Jika tahap desain biaya ditentukan, maka proses produksi disesuaikan dengan desain yang telah dibuat. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Martiana dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, Feninda. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai prinsip dalam target costing. Nah, ada beberapa prinsip dalam target costing. Yang pertama yaitu harga jual mendahului biaya. Dalam prinsip ini, sistem target costing menetapkan target biaya dengan mengurangi margin laba yang diharapkan dari harga bunga pasar yang kompetitif. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Dalam prinsip ini, sistem target costing itu digerakkan oleh pasar. Yang ketiga, fokus pada desain. Dalam prinsip ini, sistem target costing mempertimbangkan desain produk dan proses sebagai kunci terhadap manajemen biaya. Lalu selanjutnya yaitu mengenai siklus biaya. Siklus biaya merupakan urutan aktivitas biaya dalam perusahaan. Nah, dalam target costing di sini, siklus biaya itu dimulai dari riset dan pengembangan, kemudian desain, lalu produksi, pemasaran dan pendistribusian, hingga pelayanan kepada pelanggan. Nah, untuk menurunkan biaya hingga ke tingkat bunga biaya yang dikehendaki, perusahaan memiliki dua alternatif. Yang pertama yaitu mengintegrasikan teknologi manufaktur baru, dan yang kedua dengan mendesain ulang produk dan jasa. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik target costing. Nah, target biaya atau target costing adalah metode penentuan biaya produksi, di mana penentuan biaya ini berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan agar perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Karakteristik dari target costing di sini yang pertama, target costing digunakan pada tahap
perencanaan dan desain. Yang kedua, target costing merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya, bukan pengendalian biaya. Yang ketiga, target costing lebih cocok digunakan oleh perusahaan perakitan dibandingkan dengan perusahaan perindustrian. Dan yang terakhir, target costing digunakan untuk pengendalian spesifikasi desain dan teknik produksi. Perkenalkan, nama saya Wahid Nur Hasan. Selanjutnya mengenai langkah mengimplementasikan target costing. Untuk mengimplementasikan metode target costing dalam perusahaan, terdapat serangkaian fase yang harus dilalui oleh perusahaan, yaitu yang pertama, menentukan harga jual kompetitif. Yang kedua, menentukan laba yang diharapkan. Yang ketiga, menetapkan target biaya. Yang keempat, melakukan rekayasa nilai. Dan yang kelima, menggunakan Kaizen costing dan pengendalian operasi. Setiap fase proses pengimplementasian target costing harus dilalui satu demi satu untuk mencapai rencana yang disusun. Perusahaan harus dapat menghasilkan produk pada biaya yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan harga pasar, sehingga produk perusahaan tetap kompetitif di pasar persaingan yang ketat. Selanjutnya, teori kendala. Teori kendala adalah suatu upaya untuk memfokuskan perhatian manajer pada kendala atau pemborosan yang memperlambat proses produksi. Teori kendala memfokuskan pada 3 ukuran kinerja organisasi, yaitu output, persediaan, dan beban operasi. Gagasan utama teori kendala ini adalah bahwa perusahaan mencapai sukses dengan cara memaksimumkan tingkat output produksi secara keseluruhan, yang disebut output perusahaan. Output didefinisikan sebagai penjualan dikurangi biaya bahan langsung yang meliputi pembelian komponen dan biaya penanganan bahan. Teori kendala merupakan teori strategis untuk membantu perusahaan untuk meningkatkan faktor keberhasilan kritis yang penting secara efektif, yaitu waktu tunggu yang mengindikasikan lamanya bahan diubah menjadi produk jadi. Terdapat serangkaian langkah yang harus dilewati perusahaan jika ingin melakukan analisis proses produksinya dengan menggunakan teori of constraint atau teori kendala, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kendala perusahaan. Yang kedua, menentukan pemanfaatan yang paling efisien untuk setiap kendala yang mengikuti. Yang ketiga, mengelola aliran sepanjang kendala yang mengikuti. Yang keempat, menambah kapasitas pada kendala yang mengikuti. Dan yang terakhir atau yang kelima, merancang ulang proses manufaktur ke arah fleksibilitas dan output yang cepat. Selanjutnya, rekayasa nilai atau value. Salah satu yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan target costing adalah merekayasa nilai. Rekayasa nilai yaitu semua upaya yang dianggap perlu untuk memodifikasi produk perusahaan pada biaya yang lebih rendah dengan tetap disertai upaya memberikan nilai atau value yang optimal pada pelanggan. Rekayasa nilai digunakan dalam target costing untuk menurunkan biaya produksi melalui analisis konsumen. Secara umum, produk yang dihasilkan perusahaan berdasarkan fungsinya dapat diklarifikasi menjadi 2, yaitu yang pertama, kelompok produk yang fungsinya relatif mudah ditambah atau dikurang. Kelompok produk ini sering berubah model atau sering mengalami preferensi konsumen, misalnya mobil, handphone, jam tangan, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok produk yang fungsionalitasnya relatif stabil. Kelompok produk ini relatif jarang mengalami perubahan model, karena selera konsumen tidak sering mengalami perubahan. Misalnya, peralatan konstruksi, truk, alat kedokteran, dan lain-lain.